Dan kembali masih bersama saya Cindy Permadi. Saudara, pemain timnas Indonesia menggelar latihan di Stadion Madia Senayan, Jakarta jelang laga lawan Arab Saudi besok. Namun Kevin Dix tidak terlihat dalam latihan itu. Ia harus absen karena cedera. Pemain belakang FC Copenhagen di Liga Denmark itu belum pulih dari cedera kaki yang dialaminya ketika membela skuad Garuda melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jumat lalu. Kevin Dix sudah menjalani pemeriksaan dan hanya menderita cedera ringan. Namun, Kevin Dix tetap diragukan untuk memperkuat timnas Indonesia kontra Arab Saudi. Bek timnas Indonesia, Calvin Verdong menegaskan para pemain bersemangat untuk meraih kemenangan dalam laga melawan Arab Saudi besok, meski kalah 0-4 dari Jepang. Calvin Verdong menyebut mental para pemain timnas sudah kembali bangkit. It's strong. It's positive again. We speak with each other. We had a meeting, and yeah, what I said before. We reflect on the game against Japan, and we still together as a team. Everybody support each other, and I think that's the most important. The game against Saudi is a really important game. I think we have to win this game. I think especially at home here. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengatakan peluang Eliano Reinders masuk skuad Timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi akan ditentukan dalam latihan terakhir hari ini. Sumarji menyebut keputusan terakhir akan ada di tangan pelatih Shin Tae-yong. Eliano Reinders dicoret Shin Tae-yong dari daftar 23 pemain untuk melawan timnas Jepang pada Jumat lalu. Sebelumnya, pemain berusia 24 tahun tersebut juga gagal menembus line up timnas Indonesia ketika kalah 1-2 dari timnas Tiongkok pada 15 Oktober 2024. Ya, semua tergantung kepada Coach Shin. Ya, main dan tidak Eliano kan? Ya, kita lihat nanti. Ya. Eliano pribadi yang sangat baik dan dia berusaha untuk bisa menerima, ya, tidak dimasukkan dalam skuad, dan itu sudah dia perbaiki dan dia tetap semangat, dia tetap berusaha menunjukkan dirinya mampu bersaing di posisinya dia. Kita akan lihat dan bandingkan dua pelatih yang akan memimpin skuadnya masing-masing di pertandingan besok. Ada Shin Tae-yong yang menjadi pelatih timnas Indonesia sejak 2019. Dia mendampingi timnas di 51 pertandingan di semua kejuaraan, mempersembahkan 24 kemenangan, 13 seri, dan 15 kalah. Sementara Arab Saudi dilatih Hervé Renard, dia memimpin skuadnya di 46 pertandingan. Hasilnya 20 menang, 11 seri, dan 15 kalah. Selanjutnya, saudara, Indonesia dan Arab Saudi sudah 15 kali bertemu dalam berbagai kejuaraan. Hasilnya, Arab Saudi menang 11 kali dan seri 4 kali. Sementara Indonesia tidak pernah menang lawan Arab Saudi. Skuad Garuda masih mengandalkan penjaga gawang Martin Paes. Selama membela timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Martin Paes sudah kebobolan 9 gol. Sementara Arab Saudi mengandalkan Muhammad Alowais dia baru kebobolan 5 gol selama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, sementara untuk pemain depan di skuad Garuda ada nama Rafael Strijk yang sudah mencetak 1 gol ke gawang Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara Arab Saudi mengandalkan pemain depan Saleh Al-Shehri yang sudah mengoleksi 3 gol. Nah, Ketum PSSI Erick Thohir meminta pelatih dan pemain timnas Indonesia untuk melakukan introspeksi jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Arab Saudi. Erick Thohir menegaskan evaluasi menyeluruh baru. Kabar baik Mas Nidi, sore. Bung Wisli, kita kan kalau lihat hitung-hitungan kayak kita mulai semakin tertekan ya, sisa 5 pertandingan lagi. Dengan Arab Saudi yang coachnya baru, Hervé Renard, seperti apa peluang kita besok? Saya melihat Arab Saudi ketika menghadapi Australia muncul rasa khawatir nih Mbak Cindy bahwa Arab Saudi di tangan Hervé Renard kembali ke bentuk menjelang menuju bentuk terbaiknya ya ketika mereka pernah tampil
memukau di Piala Dunia kemarin, bahkan mengalahkan Argentina. Jadi kehadiran Renard yang sudah 4 tahun sebelumnya mengelola timnas Arab Saudi sebelum dia pindah ke timnas putri Prancis, ini sebuah kerugian bagi kita sebenarnya. Saya melihat di era Mancini masih ada uji coba, ya coba-cobalah permainan bentuk Arab Saudi dibandingkan yang Renard yang sudah bisa pakem, dia sudah mendarah daging di timnas Arab Saudi. Nah, kalau soal kita sendiri nih, kalau kan ada kansnya Eliano Reinhardt yang masih ada duduk di bangku cadangan, belum dimainkan. Kalau kansnya untuk melawan Arab Saudi, seperti apa besok? Ini yang menjadi pertanyaan kita semua ya, Cindy. Kabarnya Eliano yang minta itu STY, tapi kemudian STY juga yang mengatakan bahwa Eliano belum bisa mengikuti standar yang diinginkan. Kalau menurut saya sih, mendingan kalau memang tidak cocok dengan gaya bermain, disebut tidak cocok untuk menghadapi Jepang. Tapi kan kemarin situasi ini kan banyak bisik-bisik keributan terjadi di internal PSSI ketika kita menghadapi Cina dengan dicoretnya Eliano. Dan Miss juga menghadapi situasi tidak menyenangkan dengan tidak kejelasan Eliano dicoret. Jadi ini situasinya harus diperjelas sih. Benarkah Eliano itu bukan pilihan STY dan tidak cocok untuk main? Karena tim ini tidak gantung pada satu pemain saja. Bahaya kalau kita katakan Eliano masuk kemudian semuanya beres, itu bahaya. Nah, kalau ngomongin Hah? Kenapa lagi nih muka? Sinar UV bisa bikin jerawat makin parah. Halo? Sembunyiin jerawat dari matahari segitunya. Abis bagaimana lagi? Protect and Calm pakai Wardah Acne Calm Sunscreen. Dengan salicylic acid, panthenol, dan vitamin B3, tidak hanya meredakan situasi tidak menyenangkan dengan tidak kejelasan Eliano dicoret. Jadi ini situasinya harus diperjelas sih. Benarkah Eliano itu bukan pilihan STY dan tidak cocok untuk main? Karena tim ini tidak gantung pada satu pemain saja. Bahaya kalau kita katakan Eliano masuk kemudian semuanya beres, itu bahaya. Nah, kalau ngomongin juga soal peluang pemain, kan kalau yang kemarin saat Jepang hanya ada 2 pemain tanah air yang diturunkan. Kalau menurut Bung Wisli, peluang pemain dalam negeri akan diturunkan lebih besarkah besok, atau justru Coach STY kayaknya bakal cari aman dengan dominasinya adalah naturalisasi? Ya, ini yang kita tidak tahu ya. Kita tunggulah seperti apa strategi Sintayong. Tapi memainkan, saya tidak menyebutnya pemain dalam negeri luar negeri ya, tapi yang kita sekarang dapat ini kan ada pemain produk latihan dengan filosofi, dengan ilmu sepak bola yang berbeda dengan di dalam negeri, karena kita memanggil anak kita yang dari Eropa sana dengan berdarah Indonesia dari keturunan orang tuanya. Tapi gaya bermainnya, filosofinya, fondasi sepak bolanya kan berbeda dengan yang dibangun di kita. Jadi itu tidak bisa dengan mudah diracik, karena sejak awal saya katakan, sejak kita lolos kualifikasi 2 nih Mbak Cindy, kan tidak pernah ada laga uji coba untuk menyatukan, memadukan teman-teman kita yang datang dari Eropa. Lalu masa berkumpul mereka juga sangat singkat. Dan ketika berkumpul masa singkat yang itu juga tidak ada latihan pertandingan uji coba untuk memadukan mereka. Belum lagi yang kemarin kita sama-sama baca lah, isu soal komunikasi. Setiap kali ada laga ada pemain baru, itu kan butuh adaptasi, karena tidak ada laga uji coba bagi mereka untuk menyatukan, membangun chemistry itu langsung ke pertandingan. Itu jadi persoalan, bukan lagi apakah berapa banyak anak yang berkompetisi dalam negeri punya kans atau tidak. Semua pilihan itu tergantung taktik pelatih, yang mana yang cocok, karakter pemain mana yang cocok untuk lawan yang akan dihadapi. Oke, artinya sebenarnya chemistry-nya itu juga harus dibangun, tapi kayaknya belum cukup waktu. Nah, Ketum PSSI juga kan menyebut kalau setelah laga Arab Saudi akan ada evaluasi besar-besaran. Menurut Anda, evaluasinya akan seperti apa? Atau apa yang harus dievaluasi? Saya terus terang, Mbak Cindy, ini menarik bagi saya pemilihan kata-kata Pak Ketum ya. Dia mengolah kata, mencoba membangun asa, tapi dia memberikan tanda tanya. Nah, saya memakai kata itu. Tanda tanyanya adalah kalau ketika menghadapi Arab situasinya tidak sesuai dengan diinginkan, kita masih terpuruk di peringkat ke bawah, peringkat ke-6, sementara Cina yang tadinya kita anggap akan ada di bawah kita sudah punya 2 kemenangan. Repot memang ini, nanti bulan Maret
bisa-bisa kita ada perubahan yang mengejutkan bagi kita ketika timnas bermain lagi bulan Maret ya, 2 pertandingan kualifikasi. Oke, kita lihat besok berarti ya, tapi tentu asa harapan tidak boleh pupus. Kita semakin tertekan, tapi kita harus tetap semangat. Terima kasih Bung Wesley sudah berbagi dengan kami. Sehat selalu. Sama-sama, Mas Edi.